Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada konten yang lalu, kita membahas tentang sanksi pidana dalam kekerasan rumah tangga atau dalam KDRT. Nah, pada konten kali ini kita bahas tentang bagaimana cara menyiapkan laporan atau pengaduan bila Anda atau siapapun mengalami atau mengetahui telah terjadi KDRT. Nah, hal ini perlu Anda siapkan nantinya berkaitan dengan pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 55. Nah, dalam alat bukti yang sah lainnya itu bisa berupa tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT menurut saya masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam undang-undang tersebut yang menjadi celah pelemahan upaya penghapusan PKDRT, walau dalam pasal 55 Undang-Undang PKDRT ini praktek saksi dapat dilakukan dengan bukti satu orang, yaitu korban saksi sendiri dan hasil visum misalkan. Nah, tetapi dalam praktek masih terdapat beberapa institusi kepolisian yang menolak hanya saksi itu hanya satu. Nah, padahal di dalam Undang-Undang KDRT-nya sendiri disebutkan bahwa saksi korban ditambah dengan visum saja itu sudah cukup. Nah, dalam praktek polisi kerap meminta saksi tambahan, padahal KDRT terjadi dalam lingkup domestik sehingga kecil kemungkinan dilakukan orang selain pelaku dan korban. Nah, kalaupun disaksikan oleh anak kerap bingung dan anak tak bisa bersaksi. Selain itu, kerap pula terjadi penyulitan pelaporan kasus KDRT. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan oleh pelapor atau pengadu jika terjadi KDRT, misalkan dalam KDRT kekerasan fisik. Nah, korban dalam KDRT kekerasan fisik ini ya, korban ketika mengalami kekerasan fisik sebaiknya segera melaporkan ke kepolisian. Karena jika dilaporkan beberapa waktu kemudian, tidak tertutup kemungkinan nanti bekas luka atau memar atau yang ada lebam di wajah atau di tubuh kita ini akan hilang atau sembuh dengan sendirinya. Nah, bukti telah terjadi KDRT atau kekerasan fisik ini hilang, tetapi bila segera melapor ke kepolisian, maka polisi nanti akan segera membuat surat pengantar untuk dilakukan visum et repertum. Nah, tetapi jangan lupa, apabila Anda atau siapapun yang akan melaporkan terjadi KDRT ini, jangan melapor ke kepolisian setempat atau polsek. Karena di polsek itu tidak ada unit yang menanganinya atau unit PPA yang menangani. Nah, unit PPA yang menangani KDRT ini hanya ada di tingkat Polres. Nah, kalau misalkan di Kota Bandung, berarti lapor harus ke Polrestabes Kota Bandung. Nah, apabila terjadi misalkan di Kabupaten Tasik, berarti harus ke Polres Kabupaten Tasik, jangan ke Polsek Singaparna misalkan. Atau terjadi misalkan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta ini Polresnya banyak, ada Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Barat, Timur, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ke Polres itu. Nah, tapi jangan melapor ke Polsek, misalnya Polsek Pasar Minggu atau Polsek Senen. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, kemudian bahwa nantinya apabila datang ke kepolisian dengan membawa saksi korban, kemudian juga membawa juga bukti-bukti yang lain, kalau itu ada, misalkan membawa foto, video, itu juga bisa melengkapi alat bukti. Tapi yang paling penting adalah setelah itu diusahakan ada saksi lain selain pengakuan saksi korban dan hasil visum. Kemudian, bagaimana kalau terjadi kekerasan psikis? Nah, bila terjadi kekerasan psikis, segera lapor polisi karena ini perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, untuk melengkapi penyelidikannya, pihak kepolisian biasanya akan meminta bantuan psikolog. Nanti korban akan dirujuk oleh psikolog
atau akan dirujuk ke psikolog, dan selanjutnya hasil konseling dengan psikolog ini akan menyampaikan ke kepolisian apakah korban mengalami hal-hal sebagaimana yang dimaksud dengan kekerasan psikis ataukah tidak. Nah, hasil konseling dengan psikolog ini akan dijadikan sebagai keterangan ahli, dan psikolognya tersebut akan dijadikan sebagai saksi ahli nanti di persidangan di pengadilan. Nah, kalau di Kota Bandung, apabila ada korban warga yang kurang mampu, biasanya akan dirujuk oleh Polrestabes Bandung ke psikolog yang ada di UPT P2TP2A Kota Bandung. Karena korban yang konseling dengan psikolog di lembaga ini tidak dipungut biaya. Nah, sekarang kemudian bagaimana kalau terjadi KDRT kekerasan seksual? Nah, kalau terjadi kekerasan seksual di rumah Anda atau di rumah siapapun, yang harus dilakukan oleh korban atau pelapor adalah segera lapor ke polisi jika korban mengalami pemaksaan hubungan seksual seperti diperkosa. Nah, hubungan suami istri yang seperti pemaksaan seperti diperkosa ini adalah tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang KDRT. Kemudian adanya pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Nah, seperti misalkan begini, seorang istri lagi head dipaksa untuk hubungan intim, atau misalnya hubungan intim tetapi dengan cara-cara yang tidak disukai, misalnya seperti dilakukan penyiksaan atau hal-hal yang cara yang tidak disukai lainnya yang membuat suami terangsang. Nah, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Misalnya begini, seorang istri dipaksa oleh suami untuk melayani laki-laki lain dengan tujuan komersial, misalkan dibayar, atau tujuan-tujuan tertentu lainnya. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang KDRT ini. Nah, kemudian apabila terjadi hal seperti ini, segeralah Anda atau pelapor segera membawa korban untuk berani melapor, karena kebanyakan korban KDRT kekerasan seksual ini kebanyakan tidak berani melapor ke kepolisian karena mungkin dianggapnya sesuatu yang terlalu privasi atau aib gitu kan. Nah, KDRT penelantaran rumah tangga, bagaimana kalau terjadi misalkan dengan di rumah Anda atau di rumah saudara atau di rumah siapapun terjadi KDRT penelantaran rumah tangga. Nah, korban atau siapapun harus segera melapor bahwa korban telah ditelantarkan oleh orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan seperti memberi nafkah, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Nah, biasanya yang dilaporkan adalah para suami oleh istrinya karena suami meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja. Karena misalnya suaminya menikah lagi dengan wanita lain, tetapi anak istrinya yang pertama itu ditelantarkan begitu saja, tidak dibiayai, tidak dinafkahi. Padahal suami berpenghasilan bahkan mampu menikah lagi. Nah, kasus yang seperti ini bisa dilaporkan oleh istri dan anak-anaknya tersebut karena telah menjadi korban penelantaran rumah tangga. Perlu diketahui dalam undang-undang, negara hanya menanggung visum yang dibuat di rumah sakit atau masjid pemerintah. Nah, sejak undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini disahkan pada tahun 2004, mencatat pemerintah belum mewujudkan lembaga konseling yang dinamakan yang diamanatkan di dalamnya sesuai dengan Undang PKDRT. Juga belum melindungi korban kekerasan yang pernikahannya tidak tercatat secara hukum, misalkan pernikahan siri. Nah, pernikahan siri ini di dalam Undang-Undang KDRT ini tidak terlindungi. Nah, kepolisian juga baru menganggap kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi baru bisa diproses jika perempuan tersebut kelaparan atau tidak diberi makan oleh orang yang seharusnya memberi makan. Nah, ini sangat ironis sekali kalau seandainya kepolisian kita menganggap telah terjadi penelantaran kalau seandainya si istri dan anak-anak itu terjadi kelaparan. Nah, padahal bukan hanya
ditelantarkan itu bukan hanya kelaparan atau soal makan saja, itu bisa terhadap pendidikan sehingga dia tidak putus sekolah. Kemudian juga bisa karena tidak ada biaya hidup untuk sehari-hari. Nah, itu terjadi penelantaran. Nah, itu sebetulnya masuk ke kategori penelantaran dalam rumah tangga. Nah, selain itu jika korbannya perempuan, istri akan menjadi rentan perceraian jika si korban melapor sehingga si korban tidak berani lapor. Nah, itu menjadi kendala yang dihadapi dalam tindak pidana KDRT ini. Biasanya korban atau istri istrilah kebanyakan itu tidak berani melapor karena pertimbangan takut kalau seandainya dirinya melapor, ini akan menjadi berakibat buruk kepada dirinya, terutama akan diceraikan oleh suami. Nah, itu yang menjadi kendala sehingga para korban KDRT ini tidak berani melapor. Nah, dengan demikian semoga ke depan dengan adanya konten ini para korban KDRT bisa lebih tercerahkan lagi, atau terutama para pelapor yang bisa melengkapi bukti-bukti sebelum melakukan pelaporan agar nanti di proses penyidikannya ini bisa berlanjut ke pengadilan. Nah, demikian konten kali ini saya sampaikan. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk Anda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau hal-hal ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana cara melakukan pelaporan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini, silakan hubungi ke nomor berikut di bawah ini. Demikian konten ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.